Maka mama kalau ada model baju baru sibuk. Betul tidak? Udah gitu-gitu. Model baru loh mas. Dengan segala rayuan pulau telah. Ya kan? Karena apa? Rasanya kalau dia punya, orang punya, dia bahagia. Kalau orang tak punya, dia tak punya. Itulah tuntutan harta, fasilitas, termasuk mobil, kepingin naik mobil mewah, atau kepingin kendaraan mewah, atau tempat tinggal yang mewah. Itu yang nuntut apa? Jasa. Betul tidak? Kalau ruh nggak butuh itu, ruh itu nggak butuh. Ruh itu nggak butuh harta. Yang butuh harta itu jasa. Lah, kalau ruh butuh harta, kalau orang nggak punya harta mati. Nah, betul nggak? Itu baru ruh butuh harta. Ada orang nggak punya harta kayak kau ini kan mesti hidup, ya? Ceceknya, ceceknya, punyanya tuh, ceceknya. Kan mesti hidup. Artinya, ruh itu nggak tergantung. Kalau bahagia itu punya pakaian bagus, harusnya ketika kamu nggak punya pakaian bagus, kamu sudah mati. Betul nggak? Ya, kalau roh itu terikat dengan ini, maka dia nggak bisa bahagia. Roh tidak terikat dengan ini. Nah, roh ini kan manusia terbagi dua, jasmani dan roha. Inilah kebahagiaan jasmani, yang di sebelah sini kebahagiaan rohani. Lah ini, kalau ditanya jasad, yang ditanya jasad, lah ya ini. Betul tidak? Ya kan? Kebahagiaan, kedamaian, ketenangan, ketentraman. Lah kalau kau tanya jasadmu ya, ketika kau pakai baju mahal, tinggal di rumah mewah, naik mobil mewah, emasmu grendel, betul tidak? Ya kan? Itu kalau ditanya jasadmu. Tapi tanya orang yang sudah ininya ada, dulunya juga berpikir seperti dirimu. Dia pikir dengan memenuhi kebutuhan jasmani dia bisa bahagia, paham? Akhirnya tengok orang kaya itu udah bahagia belum? Belum. Karena sebetulnya kebahagiaan itu bicara spiritual, bicara rohani. Ini kan kalimatnya abstrak, sahabat. Abstrak. Orang selalu mencarinya di benda-benda yang nyata. Sehingga ketika benda itu ditemukan, dia abstrak, dia belum ketemu. Maka banyak orang kaya, banyak orang punya posisi, punya kedudukan, punya jabatan. Ketika kebutuhan jasadnya terpenuhi, ada ruang kosong di dalam jiwa. Apa ya yang aku belum? Rasanya belum nyaman. Maka dia buat tingkah yang macam. Maksudnya ingin mencari kepuasan batin. Orang barat ya naik daging-daging, climbing ya, daki bukit tanpa pengaman, akhirnya jatuh betul nggak? Ada aja. Nanti ada motor dibongkar, begitu dipasang lagi. Karena dia banyak duit, tapi dia belum menemukan kepuasan dengan apa? Nah, nggak sedikit juga akhirnya orang-orang yang cukup ininya nyari kepuasannya itu melakukan hal-hal yang nyalah dan nyeleneh menurut agama. Happy, pesta-pesta, minum-minum, betul tidak? Kehidupan glamor, ya kan? Diskotik dan sebagainya. Pulang pening lagi karena dia tidak menemukan arti kebahagiaan. Karena bahagia bicara ruh, bicara batin. Nah ini baru tenang, baru damai, baru bahagia, baru damai, baru tenang, baru tentram. Kalau diberi makan, ini kan makanan jasmani. Ya bukan berarti kamu nggak boleh memberi makan jasmani. Mula kalau ada rezekimu beli pakaian bagus, boleh lah. Mau itu rezeki dari Allah, nikmatilah. Betul tidak? Asal kau bilang, loh pakaianmu api ya. Rezeki teko Allah. Bukan iya larang itu. Tentengan raimu. Betul nggak? Puji sedikit payah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahad. Kalau engkau diberi nikmat itu sebutkan Allah, ceritakan itu dari Allah. Itu arti la in syakartum la azidan. Kalau kau ceritakan dari mana? Allah ini rezekinya iya.
diselangi baju. Ya seneng, kalau pun ngono lah, ini nanti tambahin rezekimu. Tapi kalau ini cabut nanti bajumu, besok dijemur di jemuran belakang curi orang. Atau dikunyah lem. Itu nek sombong. Tentengan, betul nggak? Islam. Dah. Maka ini makanannya ya ini. Ya silakan. Kalau memberi makan jasmanimu, kebutuhan jasmani kan kau yang tahu. Maju modal apa yang kau tahu? Kau tahu akhirnya untuk beli baju harus punya uang. Mungkin itu dengan menjadi motivasi untuk cari lagi rezeki yang lebih halal, lebih banyak lah. Silakan. Aku ndak ajarin. Pon jasmanimu itu ya kau yang tahu. Apa kebutuhan jasadmu itu ya kau yang tahu. Kalau mau hasil lebih ya usaha lebih lah. Lah kalau mau pakai emas ya pandai-pandai. Kalau jasadmu itu ingin kau pakai emas, ya pandai-pandai lah manajemen input, output, cash flow dan lain segala macam. Betul nggak? Akuntabel ya kan? Dan terpercaya. Silahkan. Itu nggak aku ajari. Itu rumah tanggamu urusan. Tapi kalau ini kalau kau tak datang kepada orang yang punya, kau nggak punya. Nah kau udah punya apa-apa nyari ketenangan, datang kemana aku kok nggak tenang loh. Orang bingung karena menurut orang kau itu udah yang paling bahagia. Betul tidak? Kok banyak orang kaya itu cari psikiater, cari psikolog karena permasalahannya di jiwa, ya kan? Bukan di jasa. Lah ini kalau tidak nyambung kepada Allah nggak bisa tenang. Karena ruh cuman blok. Ketika kau galau dalam hidup, itu artinya ruhmu sedang berontak ingin dikembalikan kepada Allah. Karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di situ arti ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah jiwa menjadi ketenangan itu cuma dengan ingat Allah kalau bicara rohani, bukan dengan pakai emas tinggiran. Bukan. Tapi bukan salah pakai emas. Kalau ada rezeki ya monggo silahkan. Asal tidak terkesan pak. Ya kau punya rezeki mau beli mobil silahkan, mau ganti kendaraan yang lebih bagus mau bangun rumah lah, mau kau punya masih kau pakai jasad kok, betul tidak? Artinya kebutuhannya kan juga harus mau penuhi kalau diberi rezeki oleh Allah. Tapi kalau kau cari kebahagiaan di hal seperti itu, bro, salah alamat. Kedamaian nggak bisa dihadirkan dari tumpukan uang. Keindahan jasmani juga nggak bisa hanya dilihat dari alis yang berukir dan bibir berbeda. Kan gitu kata Roma. Bukan alis berukir, betul tidak? Bukan bibir bergincu, betul tidak? Itu dia dapat dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Bukan leher berdasi, bukan bahu yang kudambakan pria yang punya hati. Katanya kan begitu. Artinya apa? Ruhani yang mendamaikan. Kalau ukuran ini orang bahagia, semua 11 bini Nabi minta cerai semua. Paham? Karena Nabi hidup pas-pas. Tapi istri Nabi merasakan ada di diri Rasul yang gak dimiliki manusia manapun pada waktu itu. Rasul itu ngademno, nentremno, dengan tanpa materi. Rasul itu bisa mendamaikan istri-istri. Bukan berarti terus nggak dikasih materi. Ya dikasih, belanja dikasih. Tapi tidak ada yang wah, tidak ada yang terlalu yang bagaimana. Biasa saja, sederhana dan bersahabat. Kalau ukurannya materi 11 loh itu Rasul. Minta cerai semua. Kalau ukurannya seperti yang kita anggap selama ini, kebahagiaan itu di situ. Betul tidak? Bahkan Khadijah mengorbankan ininya, hartanya, hanya karena ingin mendapatkan ketenangan batin bersama Muhammad. Betul tidak? Ya kan? Oh, Khadijah itu janda kaya, bro. Urutan nomor sekian di Mekah. Kekayaannya masih urutan ketiga. Orang terkaya di Mekah. Dia korbankan hartanya karena bersama Muhammad dia merasakan kedamaian dan ketenangan. Gitu. Lah kau bagaimana sama istrimu? Tinggal kau.
Ya kan udah harta nggak punya, nenangkan pun enggak. Betul tidak? Nah, ya iya. Dinomat yang nyeneng no, nentrem no. Napa sih dek kok cem tuh? Bola kan kita sahabat. Kebanyakan ya ada kan. Oh kawan ini tinggal satu, cuma kalian nomor apa itu apa? Nah maka apa filosofi bahagia menurut Ki? Loh ini saya mau mentransferkan pola pikir yang benar menilai sebuah kebahagiaan. Kalau salah memaknai arti bahagia, nanti situ nggak akan ketemu. Gitu loh mas. Mau kebahagiaan itu bukan dicari, tapi dibuat. Nggak ada tuh pun jual kebahagiaan. Kebahagiaan itu ya diciptakan dengan banyak bersyukur dan menerima apapun yang diberikan. Itu bahagia, ridho. Nah, itu pun intermezzo. Tapi udah nunggu. Aku terus cerita.